Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Kali ini saya kebetulan mampir di hutan ya, di hutan pinus. Saya ingin berbagi pengalaman kami ya, karena di sini saya juga berdua sama Cak Jo yang sibuk selfie. Kami ingin memberikan informasi seputar desa tentunya, dan sekarang ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Pengen bercerita lah bagaimana perjalanan untuk mencari konten di pedesaan itu, suka dukanya itu seperti apa. Ya menurut orang kota biasanya kalau cuma lihat di video itu enak. Enaknya itu gini, asik ya, jalan-jalan di pelosok desa yang hijau-hijau, bisa lihat gunung, pohon, dan tanaman segala macam. Dan suasananya kalau lagi di gunung itu sejuk, itu memang enak. Karena bagi kami itu adalah hobi kebetulan, dan kami juga suka berkeliling. Dan jangan dianggap keliling itu memang apa ya, bukan nggak ada modal. Kita keliling itu ya dukanya kita harus cari modal dulu buat keliling, terutama isi bensin, karena kita melosok itu bawa motor juga. Dan bagaimana menghadapi orang-orang di kampung, yang namanya orang itu kan tiap kampung itu juga beda-beda, karakter orang itu masing-masing juga beda. Kita harus bisa memahami, memaklumi, dan ramah juga. Meskipun kita itu dikatain apa sama orang gitu, kita harus tetap ramah, kita harus rendah hati, harus sabar juga. Yang namanya keliling ke pedesaan orang ya, kita juga nggak kenal sama orang yang di sana. Kita juga orang baru, asing bagi mereka, juga bawa kamera kemana-mana, dan dianggapnya itu biasanya ya buat apa ada pembangunan gini. Biasanya lebih pertanyaan yang paling sering itu ke kita dari orang-orang desa itu, ada apa Pak? Ada proyek apa jalannya mau dibangun karena sudah rusak, karena memang kondisinya memang memprihatinkan. Dan juga ada apa ya, apa itu Caco, kadang kita itu dianggap apa ini mau ada bantuan ya gitu. Kadang itu minta bantuan sama kita, dikira kita itu apa ya, dari pemerintah daerah gitu. Kadang nyampaikan ini gitu masyarakat gitu. Padahal kita senangnya keloyongan. Keloyongan desa dari desa ke desa lain gitu. Terus sukanya itu kalau pas ketemu warga yang apa yang ramah gitu kita itu. Terus dukanya itu kalau ketemu warga itu dianya cuek, cuman kita terkadang dianggap apa ya, orang nggak waras gitu. Iya. Kadang sawah-sawah syuting gituin dikira orang nggak bener gitu. Iya, kapan hari itu kan ya? Iya. Pernah dicuekin, kalau dicuekin aja sih nggak masalah ya. Pernah dikatain sih ya sakit hati sih sebenarnya, cuman kita kan bisa nahan diri gitu. Maklum kita kan memang apa ya, merekanya itu kan nggak kenal kita ya gitu. Kita kan buat orang asing. Buat apa kok buat video gini di syuting gitu, padahal itu cuman apa ya, kita kan senangnya memang dari desa ke desa yang lain gitu, sukanya gitu. Memang kita suka jalan-jalan ke hutan, ke pelosok gitu. Kita kan pengennya itu gimana ya, membuat konten itu bisa memberikan manfaat untuk orang luar, juga memberikan informasi seputar pedesaan, pelosok desa, dan bagaimana kondisi desa, terutama ini di Jawa Timur ya. Saya saat ini masih mau menyelesaikan perjalanan di pelosok-pelosok Probolinggo dulu, Kabupaten Probolinggo tentunya, daerah saya sendiri, karena saya memang asli Probolinggo, Cak Jo juga. Jadi alangkah baiknya saya ekspos dulu Probolinggo, supaya orang-orang itu tahu bagaimana keadaan di Probolinggo, di pelosoknya, mana desa yang tertinggal dan mana yang sudah maju. Jadi kita itu bervariasi ya, nggak selalu harus menampilkan desa yang selalu di pelosok, enggak. Kita keliling, ada di desa maju, ada di desa yang tertinggal, kondisi lingkungan pedesaan itu seperti apa, persawahan, ladang, pertanian, dan segala macam sudah. Nah saat ini rencana kita untuk hari-hari ke depan ke Bromo masih ya Cak Jo? Iya, ya karena Bromo. Di daerah Sapi Kerep
sudah. Untuk yang lebih ke atas sampai mana kita belum kemarin? belum ke daerah sekitar, ke atas itu masih nyampe daerah sekitaran Purwokerto ya. Purwokerto. Ke Heeh. atasnya belum, untuk daerah Bromonya juga belum. Heeh. Kita samperin untuk apa ya, untuk yang desa-desa yang terpencil gitu. Siapa tahu nanti kita apa ya, sharing-sharing dengan pemerintah daerah untuk membantu yang Kurang warga yang mampu ya. yang warga yang perlu butuh bantuan gitu loh. Padahal itu Heeh. masih banyak yang perlu bantuan kita Ya, sebenarnya gitu loh. siapa Untuk tahu pemerintah dilirik daerah, sama ya. pemerintah setempat ya. Ya, gitu bisa Nah, direspon gitu loh. bisa direspon dengan Kadang melihat apa ya, melihat keadaan mereka itu sangat apa ya, kadang itu sangat apa ya, kekurangan, kadang banyak kekurangan kekurangan ya, ya. kekurangan gitu. Kadang rumahnya apa ya, nggak layak dihuni gitu kan, kasihan juga kan. Nah, Nanti lebih kita banyak yang kurang mampu. ya kalau bisa kita itu, insya Allah kita itu harus untuk pemerintah daerahnya itu harusnya kita harus memberitahu yang itu. Nah, Tidak lanjuti nantilah gitu. ya siapa tahu lewat konten-konten kita orang-orang bisa ngerti bisa keadaan tersentuh desanya hatinya. ya, pelosok-pelosoknya. Sebenarnya itu perlu bantuan untuk masyarakat pelosok yang belum, ekonomi yang masih belum bagus gitu, Nah, untuk jalan gitu. Kadang kita kan sering jumpai kayak jalan yang rusak gitu. nah, terus jalan terutama ya, Iya, akses jalan. untuk ke desa itu kalau musim hujan itu biasanya kan lebih cenderung banyak yang licin. Ya kalau untuk daerah kita sendiri sih enggak ya, karena sudah ada di keramaian. Meskipun saya sendiri orang desa, tapi tempat saya tinggal itu sudah ramai dan sudah kondisi jalan sangat layak-layak sekali, sudah aspal, sudah paving. Tapi untuk desa-desa yang tertinggal itu sangat apa ya, sangat butuh sekali. Bantuan. Nah, butuh sekali bantuan. Sebenarnya kami mulai dari awal bikin konten ini ingin sekali membuka donasi untuk disalurkan ke warga-warga yang kurang mampu, terutama warga-warga yang lansia lah, yang lebih membutuhkan, lansia, yang janda, sudah tua, hidupnya sendiri. Nah, setiap kali saya jalan ketemu lansia, apalagi sendiri, tinggal sendiri, nggak punya siapa-siapa, anak sudah nggak ada atau anak sudah jauh dan rumahnya juga nggak layak huni, itu apa ya, sebenarnya teriris hati saya, tersentuh ya, rasanya. pengen bantu Ya. tapi ya sadar diri lah, keadaan saya juga masih masyarakat kecil yang biasa-biasa aja, nggak cukup biaya untuk membantu mereka. Dan mungkin untuk teman-teman ya yang nonton channel saya yang setuju saya buka donasi untuk di ke depan ini, ya silahkan. Saya butuh saran dan kritikan juga, saya harus gimana, konten kami harus gimana. Yang jelas kami ingin membantu warga-warga yang nggak mampu dari hal segi ekonomi tentunya. Dan saya rasa untuk bantuan itu saya harus amanah. Yang pertama saya harus amanah, dan saya juga butuh saran karena saya bukan apa ya, orang yang mengerti tentang hal kepemerintahan atau buka donasi segala macam. Saya juga pengen saran dari pemirsa, dari penonton, bagaimana caranya supaya saya bisa menyalurkan bantuan-bantuan terutama pada lansia dan orang-orang yang kurang mampu lah. Itu saya sangat tersentuh sekali dan pengen sekali untuk membantu mereka. Karena untuk buka donasi itu saya merasa masih berat, bukan berat di apa ya, karena membangun kepercayaan itu sangat susah sekali, dan saya pun juga harus dipercaya. Kalaupun saya buka donasi, nantinya saya sangat senang sekali untuk menyalurkan dana-dana dari donatur untuk disalurkan ke masyarakat. Dan insya Allah saya akan mulai buka donasi untuk ke depan ini melalui rekening ataupun gimana caranya. Yang penting saya mau urus dulu surat-surat untuk donasi atau gabung sama apa gitu supaya saya nggak kesulitan untuk buka donasi. Yang jelas saya pengennya itu resmi dan ada bukti kuat yang terlampir dari kepemerintahan tentunya.
Jadi bukan donasi abal-abal gitu, karena saya sendiri nggak mau yang abal-abal, juga nggak mau nipu saudara-saudara atau rekan-rekan sahabat semua, nggak. Saya pengennya itu murni menyalurkan donasi, karena untuk saya pribadi ngapain saya mau mungut uang itu. Yang jelas saya sudah kerja dan saya sudah punya pemasukan sendiri, dan mudah-mudahan kalaupun saya bisa buka donasi itu saya bisa amanah untuk menyampaikan donasi tersebut. Alhamdulillah untuk eh, selama ini kami sama teman-teman walaupun sedikit udah kasih bingkisan untuk warga-warga yang kurang mampu gitu. Alhamdulillah udah terjalani. Meskipun itu hal kecil, tapi walaupun pengennya kita akan kecil, berbagi walaupun tergantung rezeki kita. Kalau memang kita ada rezeki, kita bagi-bagi untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Iya, tergantung daerah. Kalau memang kita kan lagi mau melosok ke suatu daerah yang banyak kurang mampu, itu kita mesti kita bawa bingkisan. Kalau kita lagi punya uang, punya duit dong. Walaupun tidak berapa harganya lah untuk mereka gitulah. Meskipun kita kan kecil, udah berbagi gitu. Walaupun kita udah rezeki, kita berbagi gitu. Dan untuk teman-teman sekiranya kalau memang untuk mau pingin berbagi juga, ya silahkan hubungi kami gitu. Nah, nanti di kolom deskripsi nanti saya akan lampirkan nomor kontak WA saya untuk seputar donasi tentunya, baik itu donasi berupa barang, berupa bahan, semisal ini ya, atau minyak, kebutuhan pangan lah, atau uang, silakan. Yang penting di situ nanti saya akan buat grup WA khusus donatur yang mau, yang ikhlas. Sebenarnya nggak perlu banyak ya donasi itu, syukur-syukur kalau banyak 10.000, 20.000, 5.000 pun itu nggak masalah. Yang penting kita beramal itu kan tujuannya untuk membantu, dan kita itu harapannya apa ya, kita juga harus ikhlas. Kita pengennya membantu tanpa mengharap imbalan apapun. Kalau mengharap imbalan itu namanya bukan membantu, itu nggak ikhlas namanya. Dan saya pun jalan meskipun bawa sedikit-sedikit itu saya ikhlas, itu semampu saya. Jadi saya nggak bisa maksain harus seperti ini seperti itu, enggak. Yang penting saya ikhlas dan bisa membantu banyak orang, itu saya senang. Kalau memang ngambil videonya itu memang keindahannya itu memang terlihat, cuman di dalamnya itu lebih realitanya ya. Masyarakat lebih yang lebih parah itu yang membawa hati saya itu apa ya, tersentuh banget. Untuk seputar pedesaan suka dukanya seperti itu kawan-kawan. Jadi kita nggak murni senang ya menghadapi orang itu, ada rasa iba, ada rasa kadang gregetan juga kalau masyarakatnya itu bukan hanya cuek tapi ngatain kita, ngatain orang yang keluyuran gak jelas lah. Tapi itu hak mereka, bukan hak saya. Saya juga punya hak, mereka juga punya hak. Mungkin dengan perlakuan mereka seperti itu, menganggap kita itu orang gak jelas, itu ya hak mereka. Mungkin karena memang bagi mereka gak jelas, karena gak kenal kita itu orang asing gitu. Jadi seperti itu ya sahabat desa. Pengalaman melosok desa itu nggak sepenuhnya mulus. Kadang kalau kita keluar jauh itu harus berangkat pagi, dan kemudian yang lebih jauh lagi kita harus nginep. Jadi kita siapkan fisik dan juga tentunya materi. Kita nggak punya, bukan gini ya, kadang orang bilang itu uang itu bukan segalanya, uang itu bukan nomor satu, tapi kalau nggak ada uang kita nggak mungkin bisa kemana-mana, karena butuh bensin untuk jalan, butuh makan buat di luaran sana. Nggak mungkin kita bawa dari rumah sore dimakan, kan sudah basi tentunya. Alhamdulillah selama ini kita berjalan itu banyak hikmah berarti ya, ragam itu untuk desa yang paling terbelakang itu. Jadi kita itu tahu gitu, bisa yang tahu mana, gitu, iya. Yang awalnya kita itu nggak pernah kemana-mana, jadi makanya, kita bisa tahu daerah sana kita, iya, makanya daerah kita sana itu tersentuh gitu loh. Untuk masyarakat yang kurang mampu gitu tuh. Jadi kita itu bisa dari situlah kita meresapi
terkadang kita tidak bawa suatu bingkisan kalau memang kita tidak punya rezeki gitu. Kadang kita tidak bawa bingkisan. Yang waktu itu desa yang kita samperin itu kurang mampu semua gitu. Akhirnya apa Waduh, ya, pulang menyesal gitu. pulang kita menyesal Iya, ya. dalam hati Kenapa kita nggak menyesal bisa gitu ngasih? loh. Padahal gitu memang kita itu apa ya, pas-pasan juga gitu Nah, desanya itu gitu loh. Itulah dukanya gitu. ya dukanya. Kalau sukanya ya suka melosok kita, suka Iya. jalan-jalan. Jadi itu seputar pengalaman kami ya, jalan-jalan melosok desa dan ngonten apa adanya aja. Gitu teman-teman. Ya semoga apa yang kami bicarakan itu juga bermanfaat bagi teman-teman. Ya bisa Sehingga buat berkaca juga ya Jo. Kita jadi lebih bersyukur dengan mengetahui apa yang ada di pelosok iya. desa. Oke, sahabat pedesaan, saya rasa itu aja. Semoga sahabat desa semuanya pada sehat, banyak rezeki dan dikasih umur panjang sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita itu harus banyak bersyukur dan lebih banyak lagi berbagi.